Oke, balik lagi sama gua, admin podcast Buaya. Gua di sini ditemani sama Tralala dan Trilly. Oke, langsung saja. Jadi di sini mereka berdua ini punya pengalaman yang sama, yang disakitin sama para buaya. Langsung aja Buaya. kita simak ceritanya. Oh iya, sebelumnya kita sapa dulu. Untuk Tralala, mana suaranya Lala? Halo, Lili? hai, aku Lili, paling Lili, selili-lilinya. Ini mantap. Ya udah, kita mau mulai dari siapa dulu nih? Lili dulu dong. Ya udah, Lili dulu. Kan gue Oke. yang pertama, si Lala kan pelakor. Siap. Mulai gue ketemu sama Buaya itu karena kita satu clan. Nah, habis itu gue ada problem di clan, gue kudu di clan. Terus gue ketemu lagi nih sama si Buaya, mabar. Kita emang dulu nggak pernah akrab kan. Tuh tiba-tiba kita main kayak asal invite aja. Nah, jadi satu room main. Dia tuh kayak ngedeketin gitu, panggil kayak kamu jangan kesini gitu, kayak baik banget. Terus dia bilang boleh minta nomor WA enggak. Nah kan gue punya abang tuh, dan yang ternyata satu tim juga sama dia. Jadi gue bilang ya udah, kalau mau emang nomornya Lili minta aja sama abang. Nah terus tuh abang gue tuh ngasihnya tuh kayak lancar, gak minta sesajen. Biasa tuh kalau umpamanya ada yang minta nomor gue tuh kan harus kayak dibilang gini, sungkem dulu sama abangnya, digituin kan. Ini nggak lancar aja. Terus dia bilang gini, abang kamu itu tahu aku tuh orang yang baik, aku tuh nggak sama cowok-cowok yang di luar sana. Biasa omongan buaya itu. Terus kita mulai bucinan, seminggu 2 minggu aman tuh, tapi aman banget seriusan, kayak video teleponan, chatan itu aman banget, sumpah itu aman banget. Kayak bener-bener di situ kayak bucin sebucin-bucinnya deh gue. Terus 2 minggu setelahnya nih udah mulai hilang sampai gue dikirimin screenshotan dia lagi video call sama cewek lain. Terus tiba-tiba dia minta udahan, bener-bener minta udahan. Gue nggak ngerti kenapa coba dia minta udahan. Habis itu udahan gitu aja tanpa ada kayak kejelasan. Dia bilang kita udah nggak cocok, ada beberapa yang harus gue pertimbangkan. Nggak tahu deh itu pertimbangan gimana, sumpah. Dan cerita selanjutnya itu bakal dilanjutin Lala, gue bakal nyambung di akhir ceritanya dia. Silakan lah. Gue juga cerita dari awal kenalan juga ya, kayak ceritanya Lili. Jadi awalnya kita kenal tuh, gue sama si Jamet ini kan, gue kenalnya itu dari kita mabar di satu game, dan gue di-invite sama adik gue di satu room, ada dia dan temennya satu, ya kita berempat main. Abis itu gue kenal dong, karena kita kan main di dalam tuh open mic lah. Gue kenal, oh ini orangnya, ini gue udah pernah mabar sama ini, gue gitu orangnya, gue udah kenal, berarti lu jadi teman gue lah gitu kan. Lalu kita jumpalah dalam satu grup. Kita jumpa, grup itu grup Scream Bucin ya, bukan Scream Bucin sih, Scream Duo, nggak tahu gue sih, gue nggak ingat tuh bucin atau kagak, pokoknya itu intinya Scream Duo. Dan gue waktu itu ikut sama abang gue ikut itu sama abang gue, dan gue lihat dia lagi, gue lihat ada nama Jamet ya kan. Jamet ini bikin ngisi list di daftar peserta. Gue langsung lihat namanya, gue langsung sapa. Gue tanya nih, gue sapa nih, ini Jamet? Dia bilang. Terus dia nanya, iya ini ini Lala, dia bilang gitu. Iya, gue bilang itu. Wah, terus dia jawab gini, alhamdulillah ya Allah, kita ternyata dipermudah gitu. Terus abis itu kita lanjut chattingan hari-hari, lama-lama nyaman di situ. Di situ juga ya kayak hubungan kita kayak layaknya orang-orang lagi ngebucin biasanya ya, wajar ya. Video call, tiap hari video call, teleponan ya, namanya bucin gitu kan. Akhirnya pada suatu waktu dia dia mungkin kayak udah mulai jenuh nih di minggu ketiga dia kayak udah mulai jenuh mungkin.
dia kayak bilang dia mempermasalahi jarak. Ini ada sebenarnya ada beberapa gelombang, cuman aku persingkat aja ya. Itu kayak dia pertamanya dia mempermasalahin jarak, ya kan? Habis itu kita Iya. baikan lagi, habis itu berantem lagi gara-gara cemburu. Cemburunya kenapa? Karena gue sering main sama abang-abang gue kan. Tapi kalau menurut gue sih nggak wajar, soalnya katanya dia bilang katanya udah maklum bla 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 bla. Abis itu dia mempermasalahkan apa ya, dia kayak bikin yang ketiganya tuh yang lebih parah nih ya. Dia kayak mau bener-bener kayak mau ngusir gua, kayak bener-bener mau bikin gua tuh kayak merasa nggak nyaman sama sikapnya dia. Jadi dia tuh kayak ngetoksikin gua di game itu. Pernah ada satu kita main tuh dia sama tim dia gitu kan, gue di invite ikut main di rank. Dan gue tuh kayak nggak ngikuti gameplaynya dia tuh kayak marah-marah, dia ngata-ngatain gue kayak tolol, bego. Orang tuh dia keluarin di situ, gue udah kayak gue udah mau nangis asli gitu di situ kan. Gue kayak nyamper ini kenapa sih ini orang gitu kan. Jadi gue merasa berpikir, tapi lagi-lagi gue berpikir positif. Oh mungkin dia memang benar-benar kayak mau nyingkirin aku sih. Dia tuh sebenarnya nggak kayak gitu, dia cuma bertingkah kayak gitu supaya buat aku tuh nggak nyaman sama dia gitu. Iya. Tapi aku masih terima karena aku masih berpikir positif. Aku pikir lah ini mau gimana ya, yaudahlah aku maafin aja lah gitu kan. Walaupun sakit banget, asli sakit banget, cewek yang dibentak, yang dikata-katain, pasti nggak ada yang tahan dong. Cuman aku tadi masih terima, aku masih kayak berpikir yaudahlah mungkin emosi sesaat dia aja, mungkin dia lagi marah-marah gitu, lagi bad mood, lagi nggak mood aja kali gitu kan. Oh ya, soal yang pertama tadi tuh kenalan, yang kenalan pertama itu dia juga sama kayak Mbak Lili, kayak si Lili nih sama, dia kayak minta izin dulu sama famsnya aku gitu kan, sama keluarga-keluarga di game sini kan. Dia juga minta izin sama kakak aku, sama abang aku. Dan fakta menariknya, dia juga pernah deketin kakak aku ini. Dia juga pernah. Oh iya? Terus sampai kata, dan dia tuh kayak apa namanya, kayak aneh gitu. Ini kakaknya kamu? Dia bilang gitu. Iya itu kakak aku bilang gitu kan. Terus dia ketawa-ketawa. Terus aku juga nanya sama kakak aku, kak aku lagi deket sama ini, gimana menurut kakak? Aku tanya gitu kan, aku pasti cerita. Baik kok dia orangnya, baik, cuman aku mau cerita samamu nih, katanya gitu. Dia juga ketawa-ketawa gitu, ini orang kenapa gitu kan, berdua. Ini aku telepon, katanya, ditelepon sama kakak aku. Tahu nggak, katanya, itu juga dulu pernah mau deketin aku, katanya gitu. Serius? Aku bilang iya, katanya. Tapi aku yakin sih dia anaknya baik, katanya gitu. Nggak apa-apa. Terus kakak aku bilang gini juga, ngejokes ke dia waktu dianya minta izin sama kakak aku. Dia bilang gini, kalau misalnya nggak dapetin kakaknya kan adiknya juga bisa, dibilang kakak aku gitu kan. Dia kayak nyindir dia gitu kan. Kalau nggak bisa dapet kakaknya kan adiknya ada kan gitu. Setelah itu kita udahan, dia minta udahan terakhir dia minta udahan, dan gue kayak ngerasa sampai hari itu terakhir ya, mungkin baru hari ini tadi gue terakhir bener-bener kayak udah ngerasa kayak udah lepas semua, udahlah, walaupun sampai mikir kayak masih nggak percaya ya, masih nggak percayanya kenapa, apa salahnya sih, masalahnya apa gitu, gue masih nggak percaya. Soalnya dia minta putusnya sama juga kayak si Lili, dengan alasan ada yang perlu dipertimbangkan. Nggak paham asli itu apa yang mau dipertimbangkan, nggak tahu ya, nggak bisa dijelaskan katanya. Aku nggak bisa jelasin, ada hal yang dipertimbangkan. Ini kita sama banget ya Lili ya, Lili. Iya, kita tuh sama banget, nggak tahu lagi. Karena gue sama banget asli. Dan kita itu kayak gitulah, kayak gue nih udah dia minta putus kemarin tuh, kayak si Lili datang ke gue, dia masih tahu yang dia bilang kangen ya, Lia. Dia bilang gini, Bul kangen, video call yuk. Terus aku bilang gini, loh kenapa nggak video call sama bucin lo? Terus dia bilang gini, udahan. Gue kaget dong, udahan kok bisa gitu. Terus gue kayak bingung. Terus dia bilang mau nggak? Gue buat alasan, emang udah sore juga sih, gue harus mandi. Dan dia bilang ya udah bentar aja habis maghriban. Terus dia ingatin gue habis sholat terus ngaji. Bang iya ntar habis sholat kita video. Habis itu udah gue cepet-cepet nyari nomornya, gue cari pak, gue udahan sama si Jamet.
Terus Lala bilang gini, nggak tahu Li, gue nggak ngerti. Terus tiba-tiba si Lala bilang gini, ya udah kita teleponan aja dulu, kita bahas. Terus gue bilang, lo harus percaya sama lu deh Jadi yang jelasin yang waktu gue ngechat lu lah. Gue aja yang jelasin ya. jadi tuh kemarin itu si Lili pas gue lagi melo-melonya nih, gue masih di ambang-ambang, gue nggak ngerti gue diputusin atau kagak gitu kan. Walaupun dia udah bilang diputusin, gue kayak masih nggak terima sama alasannya. Tiba-tiba datang nih si Lili ngechat gue. Si Lili bilang gini, lah lu udah putus sama Jamet? Ditanya gitu kan. Nggak tahu, gue jawaban. Nggak tahu, karena gue kayaknya sih putus. Gue bilang tuh soalnya dia bilang putus, tapi gue kayak masih belum percaya aja, gue bilang gitu kan. Iya, soalnya si Jamet nih ngechat gue, kata si Lili. Chat apaan? Gue bilang gitu. Dia bilang kangen ke gue lah, gue tanyain lah, gue cariin kontak lu lah ke orang yang gue kenal gitu kan, nyariin WA lu supaya gue bisa ngubungin lu. Gue nanyain, gue penasaran emang kalian udah putus apa belum gitu. Aneh aja gitu kan dia bilang kangen ke gue, sementara kalian tuh kayak masih, gue nggak tahu kalian masih jadian, masih pacaran atau gimana kan, nggak tahu. Jadi makanya gue ngechat lu, kata si Lili gitu kan. Iya. Dan dia juga ngajak gue video call, kata Lili gitu. Oh gitu, aku bilang ya udahlah, ntar kita cerita-cerita, kata si Lili gitu. Sebelumnya kita teleponan dulu kan. Pas kita lagi teleponan sama gue sama Lili teleponan, tiba-tiba di video call, karena kan udah janjian merekanya tadi mau video call nih. Terus kata Lili, udahlah lu percaya sama gue, katanya gitu. Gue angkat video call ini, gue bakal tanya dulu, kata si Lili tadi. Nah akhirnya mereka video call berdua. Ya gue tungguin nih, gue tuh kayak udah kayak gimana ya, gue masih di melo-melonya, dan dia tega banget gitu ya, masih ngechat gitu. Dia bilang kayak gue kangen gitu ke mantannya dia gitu kan. Gue juga di sini, dia kayak nggak mikirin perasaan gue asli gitu kan. Kita tuh sama-sama korban sebenarnya kan, dua-duanya masih Lili nih. Cuman bingung gue, masalahnya dia udah tahu dan gue masih belum tahu apa-apa gitu loh. Gue masih terjebak stuck di tempat yang sama, jalan di tempat loh gitu kan. Lanjut ya. Ada waktu itu, nah jadi kita tuh setelah gue udah kenal nih, gue bersyukur banget nih kenal sama si Lili. Dia datang, gue bersyukur banget dia datang. Gue akhirnya bisa nih berpikir lah ya, setidaknya agak lebih terbuka pikiran. Terus si Lili ngusulin, gimana ya caranya supaya kita mancing dia gitu, maksudnya supaya dia mau ngomong gitu. Katanya kan dia nggak mau ngebucin lagi tuh katanya, ya kan. Jadi kita kayak mau ngejebak lah. Adalah satu orang teman kita yang dulu juga pernah dideketin sama dia, yang mau bantuin kita, dan kita nelpon dia nih. Kita nelpon, kita dengerin nih kan, temen yang satu lagi itu yang pernah dia deketin itu punya 2 handphone, dan kita nelpon di telepon yang satu lagi, dan satunya lagi untuk nelpon ke dia, terhubung ke dia. Setelah ditanya-tanya, gimana tuh Li kemarin tuh. Jadi di telepon itu dia ngaku, dia benar-benar ngaku, kayak kan ditanya sama teman kita itu, dia bilang, kenapa alasannya kok bisa abis dari sama si Lili langsung sama si Lala gitu kan, padahal kan belum ini, kok bisa deketin Lala gitu. Terus dia bilang, enggak, itu memang ada satu hal yang dipertimbangkan. Dan dia bilang gitu, dan dia jujur bilang begitu. Dia bilang gitu. Terus katanya kok aku udah nggak mau lagi bucin-bucin, dia bilang gitu. Kita tes lagi setelah teleponan di situ, dan di teleponan itu dia kayak rada-rada curiga sih sebenarnya sama teleponnya kita kan. Dia kayak ada denger gitu, soalnya kita tuh kayak berisik gitu di telepon kan berdua. Di situ tuh kayaknya dia tahu dari banget gitu. Di situ kayaknya hampir banget ketahuan kalau kita tuh emang kayak nelpon tapi nyambung gitu. Tapi kita di situ kita diem ya, karena yang si kakak itu dia pakai headset ke kita, tapi dia loudspeaker sama si Jamet. Di speaker, dideketin. Jadi kayak suara kita kayak tembus gitu ya Lia. Jadi kayak dia tuh kayak denger, udah curiga.
Dia tuh bener-bener kayak tahu gitu, kayak bener tahu kita tuh ada di telepon itu. Cuman dia kayak masih berpikir mungkin ini siapa ya. Terus dia bilang gini, kak kalau misalnya lagi di telepon, coba dong sampein sama yang di telepon satu lagi. Dia ngomong begitu, kita tuh jantungan. Terus aku bilang sama Lili, hei lo diem Li, gue bilang, soalnya Lili ribut banget kan asli itu. Enggak tembus Gue ketawa mulu. Gue di situ ketawa mulu. Iya, Asli. karena dengar pernyataan dia tuh ketawa bener-bener lucu sih. Emang ngakuin semuanya kan? Dia ngakuin. Iya, dia ngakuin semuanya. Pacaran sama Dia ngakuin. gue, dan dia tuh deketin sih. Dia ngaku banget sih. Kayak ngakunya. Terus sampai dikatain ya sama si kakak. Asli dikatain dia. Iya gak sih? Dikatain Terus yang gimana? Yang dia bilang, wah lupa Reja Met, gue gak nyangka kalau lo tuh udah kayak gitu, lo udah jadi mafia buaya. Iya, kita pancing dia gitu, soalnya kayak di grup ada salah satu grup ladies gitu kan, kita bilang pancing dia, katanya ada yang ini apa namanya, ada 2 orang nih punya bucinan yang sama, jadi kayak itu bucinan lu juga, itu bucinan lu juga gitu, kayak gitu. Jadi kita pancing ke situ, ada gitu ya. Gue yakin dia pasti pinter, dia nggak bego, nggak kayak kita bego. Dia pasti berpikir, wah gue tahu, gue udah bakal nebak, dia pasti bakal berpikiran kayak, wah gue dijebak nih. Dia pasti curiga, udah jelas. Tapi gue yakin dia pasti berpikirnya waktu dibilang kayak gitu, dia pasti berpikirnya ke gue. Kenapa? Karena gue yang ada di grup itu gitu loh. Tapi walaupun gitu, seandainya pun itu ada, gue juga jarang nongol masalahnya di grup itu kan. Gue juga udah jarang banget asli. Gue juga kan nggak dipakai untuk untuk pribadi lagi, yang itu untuk kerja doang kan, udah jarang aktif pakai yang itu. Jadi setelah itu kita bersepakat, gue sama Lili cari orang lagi karena untuk membuktikan apakah dia benar-benar nggak ngebucin lagi. Tapi gue sih yakin kayaknya tindakan itu masih terburu-buru juga gitu. Kenapa? Karena kayaknya dia udah berpikir luan, wah gue harus antisipasi nih sama yang terjadi selanjutnya. Dan dia benar, kita ada temen satu yang ngechat dia untuk supaya dia yang baik meyakinin. Banget sumpah, dia mau berpartisipasi ngebantuin kita, cuman waktu dia ngajukan diri loh. Yang gak mau. Dia ngajuin diri. Berarti dia masih mau ngebantu kalian. Iya benar. Di situ kita nyambung nelpon sampai 5 orang. Sampai 5 orang tuh, 5 orang yang kita denger ya. Iya 5 orang. Jadi tuh kita sampai benar-benar dibantu banget asli di situ. Jadi sampai di chat, ini dia balas apa gitu, kayak dia perkenalan diri, dia mau ngajak kayak dengan modus-modus mau ngajak ngebucin gitu kan, di scream bucin, dan dia ngenolak dong bang, dia ngenolak ajakan si cewek ini. Dia bilang, maaf kak, aku udah gak ngebucin lagi, aku udah gak ikut-ikutan di BR, aku udah sekarang fokus di multiplayer, dia kata gitu. Gue sih yakin banget dia kayak udah mencium aroma dia bakal dijebak, jadi dia bakal kayak, gue harus bilang enggak nih, ini kayaknya jebakan. Gue yakin sih dia udah mikir ke situ. Lu pikir gitu nggak sih, Li? Gue juga mikir kayak gitu kan. Terus bilangnya selalu gini, gue yakin Li, dia udah tobat. Enggak, dia tuh nggak tobat, nggak tobat. Dia kayak yakin-yakinnya bahwa si Jamet ini tobat, padahal serius itu nggak bakalan tobat. Nggak percaya gue dia tobat. Terus kayak apa ya? Enggak mungkin banget dia tobat. Karena kalau gue masih yakin saat itu. Lihat aja tadi di server aja dia masih kayak gitu anjing. Ya sih, banyak laporan ke gue cuman diem aja. Gue pura-pura nggak tahu. Aku diem bukan berarti aku diem bukan berarti aku buta. Aku diem bukan berarti aku tuli. Story yang hampir tiap hari diupdate. Iya sih? Ya aku diem aja. Iya benar, aku tahu. Aku diem. Aku tahu banyak laporan juga ke aku, cuman aku diem aja. Gila. Terus selanjutnya sampai di situ ya, akhirnya kita berencana gimana ya caranya supaya dia tuh kayak
mendengar keluhan dari kita berdua, dan akhirnya kita jadilah Podcast ketemu ini. sama abang Api yang mau menang podcast kita hari ini dengan berbaik hati, udah bersusah payah maksain diri menampung podcast 2 orang gak jelas. Intinya kita tuh cuman gini bang, kita tuh mau tahu kalau dia ini orang yang suka nyakitin cewek. Maksudnya cukup gua aja yang diginiin, lain jangan. Nah iya, kita aja yang bego, jangan sampai orang lain bego juga. Iya benar-benar. Yang anehnya itu Li, kita tuh cara PDKT-nya sama, hal-hal yang pokoknya semua yang udah dilakuin dia ke Lili itu dilakuin juga ke gua. Karena jujur sebelum dia datang, Anjir. gue nggak ngerespon siapapun itu. Sebelum dia datang pun juga gue nggak ngerespon orang gitu loh. Ya respon sewajarnya, kayak kak, halo, salam kenal gini, ya gitu. Ya wajar lah, aku nggak mau dibilang sombong kan. Paling gitu doang kan. Selanjutnya udah next, nggak ada lagi chat selanjutnya, kagak ada. Biasa aja. Oh gue kenal, oh ini anak ini. Gini ya, yang paling kesamaan yang dia deketin kita itu sama banget. Mulai ngedeketin fans di game. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua, dia awalnya baik banget, tapi lama-kelamaan dia kayak nunjukin sifat aslinya, tau gak sih? Iya benar-benar. Saking kita begonya nunggu dia pulang, nemenin dia video call sambil makan. Bener. Itu anjing. Kita nungguin sebuah video call mukbang tengah malam. Iya anjir, gitu kayak di situ gue lagi diet, gue tahu. Gue nontonin aja dong. Asal kalian tahu, buaya itu punya 1001 cara loh buat ngedeketin kalian. Baru dia tuh egois banget, sumpah. Dia tuh boleh larang kita, cuman kalau kita yang larang dia selalu bilang gini, kamu tuh nggak bisa rubah aku tuh orangnya gini, aku tuh nggak suka kalau kamu tuh rubah aku. Mungkin bedanya kita di situ Li. Kalau gue nggak ada ngatur, nggak ada ngelarang sih. Kalau gue asli sih, gue posesif, gue ngatur banget dia harus. Gue nggak ngelarang. Coba gue, kalau lu lakukan yang semau lu, yang menurut lu benar ya sudah. Selama itu baik ya. Iya. Lakuin yang lu mau. Berarti kalian memperlakukan mereka itu sama beda, tapi kalau dia memperlakukan kalian itu sama. Iya. Sama banget. Banget persis. Gue kadang berpikir juga kan Li, setelah lu datang ngechat gue, lu hadir di kehidupan gue yang fana itu. Gue langsung berpikir gini, apa yang dia lakukan tuh sama nggak ya sama itu? Nah bener-bener sama, dan itu rasanya kayak ya Allah sakit banget. Ya Allah ternyata sama. Ternyata bukan aku orang pertama yang merasakan ini, dan itu sudah melakukan itu ke wanita yang sebelumnya. Gue rasa kayak ya Allah lucu banget, konyol banget. Gue percaya sama orang begini gitu. Enggak Kit anjing. Lo yang parah, lo pelakor di saat gue masih ada hubungan, dan tiba-tiba dia nge-video call sama lo, tiba-tiba dia ngejauhin gue. Parah nggak sih? Parah lah. Gue jujur aja, kalau gue jadi lu udah gimana lu denger sendiri aja lu, gue gimana pas waktu gitu tahu dia bilang kangen ke lu tuh, rasanya kayak gue ditimpa bumi banget tuh, kayak ada blus gitu. Gue padahal lagi melo-melonya, tiba-tiba dapet screenshotan begitu, sakit banget asli. Apalagi lu yang lu lagi jalani hubungan, tiba-tiba lu lihat bucinan lu udah ngebucin lagi sama orang lain. Sakit banget anjir. Gue dikata pelakor serah dah. Gue juga nggak tahu apa-apa masalahnya. Enggak, yang salah ini bukan kita, tapi yang emang si Jamet ini. Iya. Ngerti nggak sih? Emang gue kalau misalnya tahu dia ada hubungan sama lu, anjing gue skip aja anjir. Jadi gila aja. Kalau misalkan si Jamet ini dengar kalian ada di podcast ini, kalian mau ngomong apa? Gak bakal bilang gini, woi lu sadar diri anjing, gitu mulu jadi orang. Jangan, lo punya akhlak, cuman otak gak ada. Seriusan, akhlaknya baik, sumpah baik banget, cuman otaknya tuh gak ada. Sampai sekarang aja nih ya, gue tadi baru dikirimin screenshotan masih dia lagi ngebacot di server game, kayak ngerasa disakitin sama cewek, padahal dia yang suka nyakitin orang. Anjing gak?
Gua Lucu banget Gua- asli. Gue enggak, ngakak. gue nggak bakal maki orang. Gue orangnya jarang toksik. Cuman kalau gue udah sakit hati banget, udah gue bakalan toksikin orang. Kayak si Lala ini aja gue sering toksikin karena dia kayak gue nggak tega banget deh si Jamet. Sempet loh dia ngomong kayak gitu. Kan soalnya Kasian Li, asli gue mikir gini, kebayang Enggak sih, sih sama woi anjing. Ih, kalau lu lihat tuh isi chat kita tuh udah isinya makian semua. Gue anjing ini si Lala beneran. Anjing anjir, lu gue lah. dianjing-anjingin sama Lili, bayangin. Udah segini lo masih itu. Lo masih ada rasa kasihan. Bego lo anjing lo gituin. Sama isinya anjing semua. Denger, kita tuh berdua, dia sendiri. Kasian gue liatnya. Gue yakin dia kayak dari kemarin tuh pasti dia berpikir gini. Ini orang kerjasama nggak ya? Ini, oh ya, kita belum cerita bagian yang kemarin itu dia kayak mau ngejebak kita, Li. Dia ngechat yang minta maaf. Jam 3 pagi dia ngechat tiba-tiba ngechat gini, yang bilang gue udah blokir si Lala, ya Li? Iya. Itu Li, yang dia mau ngejebak kita, Li. Nah, iya, dia padahal story-nya masih muncul. Gue gini kan, waktu si Lili ngechat gue bilang gini, lah lu diblokir, katanya lu diblokir sama Jamet. Gue langsung cek kan, kalau misalnya gue normal, gue langsung berpikir gini, gue chat dia, gitu kan, gue nanya, ya diblokir gitu, gue biasanya gitu. Dia tahu respon, dia udah nebak, dia tuh udah nebak reaksi gue kalau setelah gue dikasih tahu diblokir. Dia udah nebak, gue pasti bakal ngechat. Karena di sini gue posisinya masih belum merelakan ya waktu itu. Gue masih berharap juga kan, maksud berharap baik-baik aja gitu kan. Dia tahu, dia udah nebak reaksi gue. Tapi ya ampun, kita tuh udah gak bego lagi. Gue langsung berpikir, wah ini jebakan. Gue masih bego bang. Enggak Li, gue nggak. Lu dengerin gue dulu dong. Udah gue aja yang bego ya. Jadi gue tuh langsung ngerasa, wah ini jebakan. Gue gak ngechat dia, gue langsung screenshot dia online. Gue kirim ke si Lili. Gue belum diblokir, story-nya masih ada. Serius nih gue diblokir. Gue udah sebenarnya udah pengen ngechat aja nih, udah maksudnya mau mastiin, tapi gue pernah diblokir. Gue langsung berpikir, gue pernah diblokir. Itu orang yang diblokir itu fotonya nggak muncul dan ditambah lagi story-nya ngilang. Online itu nggak ada gitu. Ada online ya, berarti gue nggak diblokir, fix. Gue mau dijebak. Gue langsung ketawa-ketawa. Anjim. Ternyata gue nggak diblokir dan dia mau ngejebak tapi nggak bisa. Ya, keburu telat. Dia tuh kayak mau begoin kita tapi nggak bisa. Terus endingnya kalian bisa gimana? Gue mau nyampein aja sih, kalau Lili tadi kan dia udah nyampein begitu yang dia bilang kan. Kalau gue sih dari gue jangan giniin lagi deh ke anak orang. Jangan perlakukan hal yang sama lagi ke anak orang. Kalau memang nggak mau ngebucin lagi gimana ya udah buktiin nggak ngebucin lagi. Gue percaya sama lu, sama omongan lu nggak bakal ngebucin lagi. Gue percaya. Gue percaya lu orang yang baik, akhlak lu juga baik. Gue berharapnya lu tahu dah, harusnya lu ngerasain perasaan kita ini yang pernah lu perlakukan gak baik. Lu udah perlakukan. Tapi lu masih berharap kayak gak baik. Enggak, ini serius. Ini gue yang terakhir. Setelah ini mau gimana gue terima dah konsekuensinya. Gue udah ikhlas. Gue juga mau bahagia. Dia bilang katanya gue harus bahagia kan? Ya gue harus bahagia lah. Jadi intinya gitu dah. Pokoknya jangan lakukan hal yang sama lagi ke orang lain kayak kita. Aja dari gue. Gue pengen teleponan bertiga maki dia. Oh ya, satu lagi kita mau teleponan bertiga ya. Iya. Gue mau bilang sesuatu dong, gue kangen. Iya. Kan? Bang, lihat deh
Ih, Denger, anjing. kangennya dalam artian Emang apa? kayak udah Bukan adil. artian gue mau mengharap lagi. Enggak, enggak. Makanya lu jangan seuzon mulu sama gue. Fix lu Gue kan ada, udah ceritain, fix lu ada tadi adil. siang gue udah ceritain sama lu kalau gue tuh bener-bener kayak udah bener-bener kayak udah hilang respect sama dia, bener-bener udah hilang respect sama dia. Asli, pada siang tadi gue tuh ngerasa kayak gue ngerasa bodoh banget ya? Asli, gue nyadarin. Dia nge-VN, dia nge-VN gue masih di tol. Gue nggak ada headset, gimana gue nyimaknya nggak nyambung. Nah itu makanya lu nggak nyimak gue, makanya kan gue bilang gue bener-bener kayak udah hilang respect sama dia. Tapi ya udahlah, itu udah berlalu gitu kan. Gue terima dan gue jadi kayak gue kembali sama ke diri gue lagi. Makanya gue tadi pergi jogging sama teman-teman gue langsung pikir dapat juga akhirnya kesenangan gue tuh, oh ya inilah gue sebenarnya. Ngapain gue galauin hal yang begituan? Itu aja sih. Enggak gini, gue cuma mau kasih tahu buat cewek-cewek jangan terlalu ngarep deh kalau bucinan di game. Jarang banget ada yang serius. Terus jangan sampai kayak lu itu percaya sama omongan mereka. Habis dari buaya nih ada lagi buaya deketin gue, sampai ambil foto gue di Instagram, dibuatin video. Videonya tuh sumpah alay banget kayak anak FF, ya Allah. Itu sumpah anjir. Jadi gue kayak ngerasa diteror. Foto gue diambil di Instagram tanpa izin, dibuatin video kayak anak-anak FF. Terus gue ngadu sama adik gue, sama abang gue. Terus abang gue make akun gue. Terus dia gini, ayo duo. Terus abang gue balas gini, ini bukan Lili, abangnya ya, bukan gue pacarnya. Terus dia ngechat gue, oh Lili udah punya pacar ya? Aku bilang iya udah. Oh maaf ya gitu ya, mundur dah buaya. Gila sih anjir, video kayak anak FF. Lo ngerti gak sih video yang kayak tahu yang bikin sakit kan? mata? Video yang bikin sakit mata itu loh. Ngerti gak sih video yang kayak gak gonta-ganti tapi cepet gitu, yang bikin sakit mata? Wah, Lili banyak fansnya ternyata ya. Enggak, kalau dia fotoin video izin ke gue ambil foto di Instagram gue nggak apa-apa. Ini nggak diizin sama sekali, serius. Ini kayak buat sampai dia mau jual ginjalnya anjir. Lo what the hell man, jual ginjal? Ada lo yang gue kirim waktu kita, yang dibilang apa? Yang dibilang gini sama gue. Nah, kalau lu dapet buaya yang kayak gini, sumpah itu benar-benar jauhin. Dia bilang mana screenshotannya? Gue nggak mau lagi. Pokoknya intinya gitu dah. Hati-hati sama buaya. Buaya bisa menjelma jadi gimana, bisa jadi orang baik, bisa jadi orang bahkan yang menurut lu dia orang yang lu senangi, bisa jadi orang yang jadi kayak tiba-tiba jadi kayak orang yang tipe lu. Padahal mereka itu kayak penasaran iya. Lu itu gimana sih orangnya, ini cewek gimana sih orangnya. Abis itu setelah dia tahu dan tidak sesuai dengan yang dia ekspektasikan dan dia pergi dengan berbagai alasan. Aku juga mau kasih satu clue. Ini buaya banget di game, nggak terkenal tapi dia kayak kutu loncat. Dia suka pindah-pindah clan. Gue udah nggak bisa ngitung berapa kali dia pindah clan. Dia bilang gini, gue pernah ngabar sama dia bilang gini, jangan gitu, kamu nggak ada nyusahin malah dirimu aku bangga gitu, dia bilang kan. Terus gue bilang, loh bangga kenapa? Gue kan noob nih kalau main game. Dia bilang gini, kamu itu separuh nafasku. Anjir, separuh nafas gak tuh? Udah fix buaya itu buaya kampung itu. Terus gue bilang kan, hati-hati bang, kalau gue hilang ntar napas lo separuh. Dia bilang gini kan, kalau kamu hilang napas aku akan bertaruh sampai napas kamu kembali. Anjay, cringe anjay. Terus dia bilang gini kan, terus gue pancing dong, jadi baper. Dia bilang gini, lah itu bukan hanya kata-kata, kalau udah sayang aku rela beri hidupku untuknya, beri jantungku untuknya, dan aku rela asal aku dihargai dan dianggap. Ya mau kasih gue jantung dong, gue maunya ginjal biar gue kaya. Astaga gila. Ya udah kelar atau masih ada lagi? Udah deh. Gue sanggup lagi gue. Nggak ada yang mau bongkar lagi? Nggak ada, udah cukup lah. Boleh kasih clue inisialnya gak? Jamet, Oneng. Alhamdulillah ya dipermudah.
Bukan, maksudku itu. Itu mau clue. Kalau Clue. gue kasih clue itu dia pasti bakal ngedah. Oh ya, oke. Iya Dia bakal benar itu karena itu sama. Kata-kata Koneng. yang sama. Kata-katanya Iya. buat Lili ke gue sama. Gak jauh beda. Gue ada juga kata empok. Nah, empok juga. Iya, Oh ya empok biasa ada. aja deh empok. Iya. Empok, koneng, jamet. Alhamdulillah ya dipermudah. Iya benar itu. Sama Ya satu udah. lagi, janji. Dia Apa nggak bisa tuh? janji. Aduh, mantap. Udah. Dah itu aja dah. Ya, Udah, itu aja. Ya udah. Gila seru banget sih gue dengernya dari cerita-ceritanya si Lala dan si Lili. Sampai benar-benar gue bingung mau ngomong apa, dan semua itu juga udah diomongin sama si Lala dan si Lili. Ya berhubung kualitas video dari si Lili itu kurang baik, seenggaknya si Lili itu udah mencoba buat hadir dan ungkapin perasaannya. Buat yang lagi di luar, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa juga cuci tangan. Dan yang lagi berharap, jangan sampai berharap, karena harapan itu bakal menyakitkan hati. Iya benar. Sampai Kalau berharap jumpa. jangan terlalu tinggi, ntar kayak gue jatuhnya. Iya. Terima kasih Dadah. sudah mendengarkan.